Luo Zeng mengangguk dan menjawab ya, saya akan mendaki Gunung O. Di prefektur Guanshan, dia dipaksa oleh gadis Phoenix, dan akhirnya Qiu Yinhe melihat asalnya. Setelah mengungkapkan identitasnya, dia hanya memiliki dua pilihan O. Baik naik gunung, atau meninggalkan istana Taitian. Qiu Yinhe juga memberikan dua pilihan ini. Lagi pula, istana Taitian adalah salah satu dari tiga ortodoksi, dan juga merupakan tempat tradisional untuk perbaikan pedang, memang sangat cocok untuk Luo Zhengou. Yang penting adalah saya belajar dari Qiu Yinhe bahwa jalan yang dipilih oleh Tiangong tidak bertentangan dengannya, juga tidak berbeda dengan Jiuli. Masuk akal baginya untuk membuat pilihan untuk naik gunung. Mendengar jawaban Luo Zeng, para murid sekolah terdiam lagi. Mereka semua tahu apa artinya mendaki gunung, dan bahkan lebih jelas lagi bahwa Luo Zeng memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Orang-orang ini enggan membiarkan Luo Zeng pergi, tetapi jika mereka menyimpannya secara membabi buta, mereka mungkin tampak terlalu egois. Yue Baicheng memandangi kerumunan yang diam, dan kemudian berkata dengan tulus, spanduk guru benar-benar jenius, tinggal di Longcheng untuk menjaga kita terlalu rendah, dan sekarang dia naik gunung, dan dia juga mata yang tajam. Tiangong, kita harus memberkatinya. Yue Baicheng benar. Yue Baihao melanjutkan, pemilik spanduk telah membayar terlalu banyak untuk kita. Jika bukan karena master spanduk, kita bahkan tidak akan bisa melewati tembok pedang. Semua orang mengabdikan diri untuk berkultivasi dengan keras, dan di masa depan kamu bisa mengikuti pemilik Panji ke atas gunung. Suasana tiba-tiba menjadi hangat. Hanya dalam 1 tahun di kota naga, mentalitas para murid sekolah ini telah banyak berubah. Orang-orang seperti Yue Baicheng, Qiu Yi dan lainnya dianggap jenius mutlak di istana Daojian, tetapi melihat-lihat di Longcheng, tidak sedikit orang yang lebih baik dari mereka, jadi mereka mengerti apa artinya memiliki langit di luar langit, dan seseorang di luar orang. Yue Baihao dan dandis istana Daojian lainnya juga benar-benar menghentikan pikiran mereka, dan berlatih tanpa sadar setiap hari, mengejar Yue Baicheng dan mereka sepanjang jalan. Jika bukan karena Master Panji, apalagi kota naga, aku bahkan tidak akan bisa memasuki istana Daojian, kata Lai Huabe tiba-tiba. Ketika Luo Zeng lari ke kota Tianyong, Lai Huabe murni mencari uluran tangan. Siapa sangka orang seperti itu akan membawa dirinya dari negara bagian Tiandu ke negara Bintang 7, dan kemudian jauh-jauh ke Shenzhou Tengah. Pengalaman lebih dari setahun seperti mimpi baginya. Luo Zeng melangkah maju dan menepuk bahu Lai Huabe, lalu berkata, bukankah kota naga sudah masuk sekarang? Mungkin kamu bisa naik gunung di masa depan. Saya sudah sangat puas, kata Lai Huabe dengan serius, untuk naik gunung, saya tidak berani berharap. Kota naga sudah menjadi tempat suci di hati Lai Huabe, dan dia bahkan tidak berani berpikir untuk pergi ke istana surgawi. Di antara orang-orang ini, bakat Lai Huabe mungkin yang terakhir, dan sangat sulit untuk mendaki gunung. Sebelum itu, apakah kamu pernah berpikir untuk kembali ke kota naga sendirian? Luo Zeng bertanya balik. Lai Huabe menggelengkan kepalanya, bahkan jika kepalanya patah, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami pengalaman seperti itu. Itu saja, selama kamu bekerja keras, semuanya mungkin, kata Luo Zeng. Lai Huabe mengangguk, dan ekspresinya menjadi tegas. Malam ini, tak satu pun dari orang-orang di bawah Liga Yin Yue Huan telah berlatih. Dia menancapkan bendera tuan di posisi yang agak jauh. Murid sekolah menyalakan api unggun, mengepung Luo Zeng, dan mengobrol sepanjang malam. Yin Yue Huan tampak sedikit diam. Nyatanya, dia memang ketakutan dengan posisi pemimpin yang tiba-tiba. Sebagai pemimpin dari 3 panji di luar kota naga, dia memiliki harapan untuk mengambil alih setelah pemimpin Tong pergi, tetapi pemimpin Tong tidak cukup kuat, dan dia tidak akan mengetahui tahun Monkey ketika dia meninggalkan kota naga. Lebih penting lagi, Luo Zeng mampu menciptakan cairan spiritual ujian. Tentu saja, Yin Yue Huan tahu bagaimana Situ Siu menjadi begitu besar, mampu menjual esensi pedang pencerahan kepada seorang jenius yang telah mencerahkan Tao adalah kesempatan yang tidak dapat ditemukan. Untuk sementara, dia tidak bisa menerima bahwa hal yang baik akan terjadi padanya. Yin Qizu tampaknya tidak bahagia hari ini. Luo Zeng memperhatikan emosi Yin Yue Huan dan tiba-tiba bertanya, Yin Yue Huan berkata, saya tiba-tiba menjadi pemimpin aliansi, bagaimana saya bisa tidak bahagia? Saya hanya merasa bahwa semua ini datang terlalu mudah, sepertinya ilusi. Ilusi? Belum tentu tidak nyata, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Itu benar. Setelah saya mendaki gunung, murid-murid sekolah ini, saya berharap Tuan Spanduk Yin akan menjaga mereka, Luo Zeng bertanya kepada. Yin Yue Huan mengangguk dan mengangguk.
Dia secara alami memahami hubungan antara Luo Zeng dan murid sekolah ini. Lagi pula, Luo Zeng menjaga orang-orang ini dari memasuki dinding pedang untuk semua jenis manfaat. Dia harus menjaga orang-orang ini. 1. Malam berlalu dengan cepat. Meskipun semua orang begadang semalaman, mereka masih penuh energi. Setelah fajar, Luo Zeng pergi ke kota naga sendirian. Yue Baicheng dan yang lainnya ingin saling mengirim, tetapi Luo Zeng menolak. Naik gunung tidak berarti berpisah. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk kembali di masa depan. Di Dragon City, Luo Zeng menemukan Wen Xiao. Ketika Luo Zeng mengusulkan bahwa dia ingin naik gunung, Wen Xi tidak terkejut sama sekali. Namun, menurut proses umum, itu harus direkomendasikan oleh Wen Xi, tetapi memikirkan Qiu Yinhe sebagai penghalang, Wen Xi merasa bahwa dia harus melapor ke Qiu Yinhe terlebih dahulu. Tetapi setelah melihat perintah pedang emas yang ditunjukkan Luo Zeng, Wen Xi tahu tidak perlu melaporkan. Ikut aku, kata Wen Xiao. Di bawah kepemimpinan Wen Xi, keduanya meninggalkan Longcheng dan langsung menuju Gunung Tai. Pegunungan besar ini seperti monster yang telah merangkak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah berdiri di sini selama bertahun-tahun, dan tingginya hampir mustahil untuk diukur. Keduanya mendaki sepanjang jalan pegunungan, meskipun kecepatannya sangat cepat, tetapi setelah mendaki untuk waktu yang lama, melihat ke belakang, meskipun kota naga terlalu kecil untuk diabaikan, tampaknya mereka masih berada di kaki gunung. Setelah beberapa jam, keduanya akhirnya mencapai pertengahan gunung. Luo Zeng mengikuti Wen Xi ke istana yang bersih, Wen Xi memintanya untuk menunggu di pintu, dan dia masuk lebih dulu. Saat Wen Xi keluar, sudah ada pria parubaya berjubah putih di sampingnya. Nama orang ini adalah Gu Chen, dan semua murid yang naik gunung ditinjau olehnya, dan Wen Xi hanya bertanggung jawab untuk merekomendasikan. Setelah Gu Chen melirik token Luo Zeng, dia mengangguk dan berkata ini memang urutan pedang dari Jiedusi Surgawi. Kemudian dia berbalik ke arah jalan mendaki gunung dan berkata, mulai dari sini, kamu harus mendaki gunung sendiri. Jika ada masalah di sepanjang jalan, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Ketika kamu mencapai puncak gunung-gunung, seseorang akan menyambutmu. Jalan mendaki gunung tidak pernah semudah ini, Wen Xi merekomendasikan banyak orang, tetapi yang benar-benar dapat mendaki hanya 1 dari 10. Dengan kemampuanmu, berhati-hatilah di jalan, kata Wen Xi sambil tersenyum. Xie Wen mengingatkan, Luo Zeng mengangkat tangannya. Gu Chen memandang Wen Xi dengan heran, dan berkata, Wen Xi begitu percaya diri pada orang ini. Meskipun Luo Zeng memegang perintah pedang Qiu Yinhe, hanya saja Qiu Yinhe optimis tentang orang ini. Ada banyak orang yang telah mendaki gunung selama berabad-abad. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa naik? Yang direkomendasikan oleh Tuan Qiu secara alami tidak biasa, kata Wen Xi sambil tersenyum. Setelah dia diberitahu oleh Qiu Yinhe, dia secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak berita tentang Luo Zeng. Gu Chen menggelengkan kepalanya, kurasa tidak. Mereka telah direkomendasikan selama beberapa hari. Orang-orang dengan kerabat dan kerabat seharusnya tidak tampil terlalu buruk. Ada beberapa orang yang telah berguling menuruni gunung. Mata mereka adalah tidak sebaik bagaimana denganmu, Wen Xi. Di bawah diskusi antara keduanya, Luo Zeng telah meninggalkan istana dan mulai mendaki dari lereng Gunung. Setelah Luo Zeng pergi, Gu Chen berkata kepada seorang petugas di istana ambil cakram formasi jalan kuno Panlong. Petugas memasuki istana, dan ketika dia kembali, dia menyerahkan sebuah susunan kuno kepada Gu Chen. Dari lereng gunung hingga puncak gunung, jalan ini disebut Jalan Kuno Paulong, yang sudah ada sejak Tiangong dibangun. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan niat membunuh diatur di jalan kuno. Misalnya, formasi pedang seperti pedang Jianshan dan pedang Gunung Jatuh, formasi sebesar itu menjadi dasar untuk melindungi istana Taitian. Tentu saja, bukan giliran Gu Chen untuk mengontrol formasi dari formasi pedang ini. Disformasi di tangan Gu Chen hanya digunakan untuk mengontrol formasi Yunsan, dan formasi ini hanya dibangun untuk menguji pendaki O. Pada awalnya Tiangong tidak membangun Dragon City O. Jika Anda ingin memasuki Istana Surgawi, Anda harus langsung mendaki Gunung O. Setiap hari, banyak orang mendaki gunung, dan ratusan ribu orang berguling turun dari formasi Yunsan setiap hari. Belakangan, ketika kota naga dibangun, menjadi sangat sulit untuk mendapatkan kualifikasi mendaki gunung. Bakat ini ada di sisi lain dunia. Menurut aturan, cukup berada di tingkat kesulitan ke-8, kata Gu Chen. Ke-8 Wen Xi tercengang sejenak. Gu Chen menatap Wen Xi, dan langsung bertanya, Kakak Wen Xi, apakah kamu masih merasa kesulitan?
Disformasi ini dapat menyesuaikan tingkat kesulitan formasi Yunsan formasi. Peringkat ke-8 adalah level terendah O. Menurut Luo Zhengxiu, sulit untuk dihitung, sangat konsisten O. Wensi terkekeh, jika Tuan Gu memberikan tingkat kesulitan ke-8, kecepatan Luo Zheng mendaki gunung hari ini mungkin akan memecahkan rekor. Gu Chen berpikir sejenak, lalu berkata kakak Wensi sangat baik pada pria ini, aku akan memberinya nilai 7. Kali ini Wensi tidak bicara. Bagi Luo Zheng untuk berjalan di jalan kuno Panlong, itu hanya sebuah cutscene, dan dia bisa naik gunung O. Faktanya, apa yang Wensi pikirkan di dalam hatinya, basis kultivasi tingkat pertama Luo Zheng di sisi lain, adalah kelas 5, kelas 4, saya khawatir itu akan sulit, Anda memberikan kelas 7, kelas 8, ini tidak akan menghalangi Luo Zheng sama sekali. Semuanya memang seperti yang dibayangkan Wensi. Setelah Gu Chen membuka barisan, jalan kuno Panlong di atas gunung bersinar terang. Jalan kuno ini seperti naga yang bercokol di gunung, berkelok-kelok dan panjang. Seseorang dari tingkat pertama, waktu tercepat untuk mendaki gunung di bawah kesulitan tingkat ke-7 adalah 6 jam. Saya sudah mengaktifkan formasi Yunsan Hah. Setelah Gu Chen membuka arai, ada jejak kecurigaan di matanya O. Masuk akal bahwa kecepatan Luo Zheng akan turun tajam pada saat dis arai dibuka. Tapi dari papan formasi, Gu Chen melihat bahwa kecepatan pendakian Luo Zheng tidak terpengaruh sama sekali, dan itu 3 poin lebih cepat. Apakah anak itu mempercepat? Wensi tertawa di sampingnya. Memang, melihat pemandangan aneh ini, Gu Chen sedikit ragu, apakah formasinya rusak. Tapi formasi Yunsan diatur oleh para Master Tiangong, telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana bisa dipatahkan hari ini. Terlebih lagi, dis arai sedang berjalan, semuanya normal O. Menurut kecepatan ini, apalagi 6 jam, saya khawatir 2 jam sudah cukup, kata Wensi sambil tersenyum. Tidak mungkin, Gu Chen menggelengkan kepalanya, dia cepat sekarang, tapi mungkin tidak bertahan lama, aku khawatir dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk memotivasi. Namun, setelah setengah jam, Gu Chen tidak bisa duduk diam. Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Tidak hanya kecepatan Luo Zheng tidak melambat, tetapi itu berarti semakin cepat dan semakin cepat. Jika Anda benar-benar mengikuti percepatan ini, Anda seharusnya bisa mencapai puncak gunung dalam waktu 1,5 jam. Kesulitan level 6, Gu Chen sekali lagi memanipulasi arai. Sisi lain dari lapisan pertama surga, mendaki gunung ke tingkat kesulitan ke-6, sudah cukup layak bagi Luo Zheng O. Ketika Gu Chen meningkatkan tingkat kesulitan 1 tingkat, jelas bahwa sosok Luo Zheng berhenti, dan kecepatannya sedikit melambat. Tapi itu hanya melambat untuk beberapa napas, dan kemudian kecepatannya kembali normal, dan naik lagi dengan gila-gilaan. Gu Chen tampak tercengang, meraih pelat susunan dan mengocoknya, dia benar-benar mengira pelat susunan itu rusak. Kakak Wensi, apa asal-muasal anak ini? Gu Chen mengerti dari mana rasa percaya diri Wensi berasal. Apakah kamu tidak menunjukkan kepada Tuan Gu? Perintah pedang itu milik Tuan Qiu, kata Wensi. Gu Chen menggelengkan kepalanya, dia telah berada di istana Yunsan selama bertahun-tahun, dan sekarang dia menyadari bahwa Luo Zheng luar biasa, karena ini masalahnya, kesulitannya harus ditingkatkan. Saat dia berbicara, dia memanipulasi dis arai lagi, meningkatkan kesulitan ke level 5. Tapi sosok Luo Zheng di jalan kuno Panlong masih sedikit terhenti, sepertinya dia telah beradaptasi dengan kesulitan lagi, dan kecepatannya masih kembali normal dalam sekejap. Gu Chen melihat sosok Luo Zheng di barisan, dan terdiam beberapa saat. Kesulitan pada papan susunan telah menjadi hiasan saat ini. Hari ini, saya akan membuka tingkat kesulitan keempat untuk junior tingkat pertama. Jika dia gagal, saya akan melaporkan kebenaran dan mengirimnya sendiri ke atas gunung. Ekspresi Gu Chen menjadi serius. Dia tidak lagi percaya pada kejahatan, jadi dia dengan kejam menyesuaikan susunannya ke tingkat kesulitan keempat. Segera setelah dia mengamati lagi, wajahnya kembali membeku, dengan ekspresi yang mengerikan O. Wensi di sebelahnya menatap wajah Gu Chen, menahan senyum, dan tetap diam. Untungnya, dia memakai topeng, bahkan jika dia tersenyum, Gu Chen tidak tahu. Wensi sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kali ini, Gu Chen diam-diam memanipulasi susunan dis, dan segera menyesuaikannya ke kelas 3. Tingkat pertama, tingkat kesulitan ketiga, sudah merupakan ujian yang sangat sulit O. Pada saat itu, Mo Yijian juga merupakan basis kultivasi tingkat pertama di jalur kuno Panlong O. Pada saat itu, orang-orang dari Sekte Pedang Xin Liu meminta Gu Chen untuk memberinya kesulitan tingkat ketiga,
dan kemudian menyesuaikannya ke tingkat kesulitan kedua. Meski begitu, dia tidak bisa menghentikan Mo Yijian. Tapi Mo Yijian adalah seorang jenius yang mencerahkan Tao dengan satu pemikiran, dan seluruh Tiangong menganggapnya sebagai harta karun. Para jenius itu sama sekali tidak perlu takut dengan jalan kuno Panlong, hanya saja Sekte Pedang Xin Liu membawa Mo Yijian ke sini dengan iseng, dan momen menarik ini meninggalkan catatan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, dan tidak ada yang akan datang setelahnya. Ingin Gu Chen memperlakukan Luo Zeng sebagai Mo Yijian. Itu tidak mungkin. Di bawah tingkat kesulitan ketiga, kecepatan pendakian Luo Zeng memang melambat. Alasan mengapa kecepatan mendaki gunung begitu cepat adalah karena Luo Zeng sama sekali mengabaikan pedang terbang yang menusuknya. Membiarkan pedang terbang ini menebas dan menebas tidak akan melukai tubuhnya sama sekali. Melihat bahwa dia sepertiga dari jarak dari puncak gunung, kekuatan pedang terbang ini semakin besar dan besar, Luo Zeng juga harus mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh mereka, dan kadang-kadang perlu menghindar. Untuk mendaki ke puncak gunung lebih cepat, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit. Di bawah lengan yang ditutupi oleh pakaian, selapis bintik hitam muncul darinya, melindungi kepalanya dengan lengannya, kecepatannya meningkat tajam lagi. Pedang terbang itu seperti hujan, dan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat daripada menara pelatihan pedang, tetapi dapat meledak di lengan Luo Zeng, tetapi tangannya mati rasa karena syok. Kecepatannya pulih lagi. Ada sedikit kepanikan di mata Gu Chen, yang jelas merupakan hasil yang tidak pernah dia duga. Kali ini, bahkan Wen Xi sedikit terkejut. Dia selalu berpikir bahwa masih ada celah besar antara Luo Zeng dan Mo Yijian, tetapi melihat situasinya, celahnya tidak sebesar yang dia bayangkan. Melihat Gu Chen menatapnya, Wen Xi berkata, pertama saya tidak tahu banyak tentang Luo Zeng, dia sudah bisa menembus lantai 3 di menara pelatihan pedang, dan terakhir kali dia bertarung dengan Mo Yijian, melawan. Bagaimana? Gu Chen bertanya. Dikalahkan, kata Wen Xi. Mo Yijian sudah lama berada di gunung, dan basis kultivasinya lebih tinggi dari Luo Zeng. Itu normal baginya untuk kalah. Tapi dia tidak melihat potensinya, kata Gu Chen dengan ekspresi kompleks. Setelah selesai berbicara, dia benar-benar mengangkat susunan pertempuran lagi. Jika dia bisa naik gunung dengan kesulitan kelas 2, itu bisa dibandingkan dengan Mo Yijian saat itu, apakah menurutmu itu perlu? Meskipun Wen Xi adalah Paul Zeng yang mendaki gunung, itu hanya bantuan untuk Sungai Qiyin. Sekarang tidak peduli dari sudut pandang mana, Luo Zeng memenuhi syarat untuk pergi langsung ke. Dia juga ingin tahu tentang kekuatan Luo Zeng. Ini, Tuan Gu, tolong putuskan sendiri, Wen Xi memberi isyarat santai. Jika Luo Zeng terluka, atau anak ini kesal, Qiu Yinhe menyalahkannya, Wen Xi tidak tahan, jangan memaksakan masalah itu padanya saat itu. Gu Chen melihat kecepatan pemulihan bertahap Luo Zeng, mengertakkan gigi, dan mengendalikan susunan itu lagi. Formasi Yunsan di Jalan Kuno Panlong sebenarnya hanya sampai tingkat kesulitan ketiga, dan tingkat kesulitan kedua ditambahkan kemudian, dan meminjam kekuatan formasi ilusi batang surgawi. Jadi ketika tingkat kesulitan kedua dihidupkan, area ilusi batang surgawi juga diaktifkan. Untuk sementara waktu, ada lebih banyak pedang terbang yang ditembakkan ke Luo Zeng. Itu hanya pedang terbang, jadi tentu saja dia tidak memiliki rasa takut. Dia masih berjalan maju dengan kecepatan tinggi dengan kepala di lengannya. Tapi ketika bagian dari pedang terbang mengenai tangannya, tiba-tiba meledak. Peng, peng, awan asap keluar dari pedang terbang ini, dan kemudian berubah menjadi rantai, dengan beban besar yang meruncing tergantung di bawah rantai. Berat ini sangat berat. Setiap bobot memiliki kekuatan ilahi. Dengan kata lain, sebelum Luo Zeng pertama kali memasuki Istana Surgawi, sulit untuk mengangkat beban ini. Formasi ilusi batang surgawi, selalu berubah. Ini hanyalah salah satu perubahannya, jika Anda bertemu dengan sepasang ras alien seperti gagak emas, dengan mengandalkan formasi hantu ini, Anda dapat menyeret gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menuruni gunung. Menggantung 2 atau 3 beban tidak akan mengganggu Luo Zengxiang. Tapi di sepanjang jalan, semakin banyak pedang terbang yang meledak di sekelilingnya, dan tentu saja ada lebih banyak beban. Setengah batang waktu dupa, 50 atau 60 bobot telah digantung di belakang Luo Zeng. Ini setara dengan Luo Zeng membawa 50 atau 60 kekuatan ilahi ke depan, yang setara dengan 50 atau 60 Luo Zeng, yang baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya, menyeret dirinya ke belakang. Kecepatannya secara alami melambat. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Lepaskan beban itu. Jika ini terus berlanjut, bobotnya hanya akan bertambah, dan dia mungkin tidak akan bisa bergerak 1 inci pun dalam waktu dekat.
Tanpa ragu-ragu, Luo Zeng telah mengorbankan Yuxue Sword, dan sebuah pedang dipotong di rantai O. Perpaduan antara emas dan besi, namun suara garingnya tidak keluar, malah seperti terpotong-potong di udara. Arai hantu ini tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan, tiba-tiba Luo Zeng mengerti. Rantai dan pemberat ini tidak nyata, tetapi kekuatan supernatural yang diberikan bernilai nyata O. Peng, peng, sambil ragu-ragu, lebih banyak pedang panjang meledak di depannya. Di bawah belitan rantai, Luo Zeng telah menggantung lebih dari 100 beban di belakangnya, padat di area yang luas, dan pada saat ini dia hampir tidak bisa bergerak. Di istana Yunsan, Gu Chen tersenyum dan berkata pada awalnya, Mo Yijian juga terjebak untuk waktu yang lama, tetapi anak itu memang jenius. Dengan pedang di benaknya, mengabaikan ilusi dan penghalang iblis, dia dengan paksa mematahkan ilusi jika Luo Zeng jika Anda tidak dapat memecahkannya, saya khawatir Anda tidak akan dapat mendaki gunung. Namun, Gu Chen telah berjanji sebelumnya bahwa bahkan jika Luo Zeng terjebak dalam kesulitan kelas 2, dia secara pribadi akan mengirimnya ke atas gunung. Lagi pula, apa yang mereka lakukan sekarang memang memalukan Luo Zeng. Peng, peng, peng. Semakin banyak pedang terbang yang tergantung di tubuh Luo Zeng. Tidak lama kemudian, ada lebih dari 100. Kekuatan ilahi yang begitu kuat, bahkan jika itu hanya bergantung padanya, membuat tubuh fisik Luo Zeng sedikit tak tertahankan. Di bawah kekuatan besar menyeret, tulangnya mencicit. Formasi hantu semacam ini tidak dapat dipatahkan dengan cara biasa. Dalam hal ini, alisnya sedikit terangkat, mata pikiran di dunia batin sedikit bergetar, dan mata kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih pucat. Dunia yang dilihat oleh mata kanannya telah berubah bentuk. Pedang terbang itu bukan lagi pedang terbang, tapi jimat yang berkibar ke arahnya satu demi satu. Saat jimat ini mendekatinya, mereka tiba-tiba terbakar, berubah menjadi awan asap, dan kemudian mereka menempel di belakangnya tanpa sadar. Hanya saja di mata Luo Zeng, jimat yang ditempel di belakangnya telah menjadi beban berat. Saya mengerti. Sudut mulut Luo Zeng sedikit melengkung, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengungkap jimat di belakangnya satu persatu. Engah, semburan asap putih meledak, dan jimat itu terbakar dengan cepat, berubah menjadi abu. Adapun bobot yang terlihat di mata kiri Luo Zeng, mereka secara alami menghilang satu persatu. Setelah bebannya hilang, Luo Zengdun merasa rileks, meregangkan tubuhnya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ringan lagi, berlari kencang di sepanjang jalan kuno Panlong. Apa yang dilihat Luo Zeng dengan satu mata adalah dunia nyata, dan potongan jimat melayang ke arahnya, sementara mata lainnya melihat ilusi, dan apa yang ditembakkan ke arahnya adalah pedang terbang. Hancurkan aku. Pedang panjang Yuxue disadap dengan ringan, dan serangkaian cahaya pedang halus terbentuk. Pedang ini bersinar berjatuhan, menyentuh jimat, dan segera memelintir jimat itu menjadi berkeping-keping. Susunan hantu ini hampir tidak berpengaruh pada Luo Zeng, jadi kesulitan tingkat kedua lebih mudah bagi Luo Zeng daripada kesulitan tingkat ketiga, dia mendaki gunung seperti berjalan di tanah atau kecepatan Luo Zeng. Di istana Yunsan, Gu Chen dan Wen Xi sama-sama tercengang. Dari pembukaan kesulitan kelas 2 di pagi kuno, hingga kecepatan pemulihan Luo Zeng, dibutuhkan kurang dari 2 batang dupa. Arai ilusi batang surgawi tidak mengganggunya sama sekali. Ada perbedaan mendasar antara formasi ilusi batang surgawi dan formasi Yunsan. Formasi Yunsan hanya untuk penilaian, tetapi formasi sihir batang surgawi digunakan untuk bertahan melawan musuh. Sejak selesainya Tiangong, sangat sedikit pendaki yang mematahkan ilusi dengan kekuatan mereka sendiri, apalagi pria seperti Luo Zeng. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah Luo Zeng juga bisa memikirkan pedang dengan hatinya? Namun, keduanya hanya dapat memeriksa melalui disformasi, dan mereka tidak tahu bagaimana Luo Zeng melakukannya. Menyesuaikan diri dengan tingkat kesulitan pertama, Wen Xi tidak dapat menahan diri, dan menanyakan sepatah kata Gu Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, takut dia tidak akan mampu menahan godaan Wen Xi, dan menutup barisan. Kesulitan kelas 1 mungkin berakibat fatal, seperti penampilan Luo Zeng, jika berada di jalan kuno Panlong ada 3 pro dan 2, Tuan Qiu takut dia akan membunuhku, saudara Wen Xi, jangan membodohiku. Aku hanya menyarankan, Wen Xi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Jadi keduanya menyaksikan Luo Zeng terbang sampai ke puncak gunung, dan sepanjang waktu hanya setengah dari waktu asli Mo Yijian. Setelah keluar dari jalan kuno Panlong, sebuah gerbang gunung muncul di depan Luo Zeng. Melihat gerbang gunung ini, Luo Zeng juga sedikit terpana. Gerbang gunung adalah 2 pohon mati yang telah mengalami angin dan embun beku, dan sebuah plakat penuh retakan tergantung di atasnya.
Sudah lama rusak, dan tulisan di plakatnya telah hilang, tergantung di sana kosong. Siapa sangka gerbang megah istana Taitian akan begitu bobrok. Luo Zeng melewati plakat dan terus bergerak maju, dan jalan gunung terbelah menjadi 3/3 O. Ketiga garpu ini semuanya diaspal dengan batu bata, dengan rapi. Yang aneh adalah batu bata dari 5 jalan gunung ini semuanya berbeda. Jalan bercabang di sebelah kiri terbuat dari batu bata biru tebal, dan batu bata ditutupi dengan ukiran lukisan pemandangan, memberi orang perasaan megah. Jalan bercabang di sebelah kanan adalah batu bata hitam, saya tidak tahu apa bahan batu bata itu, tetapi sangat padat, memancarkan suasana yang tahan lama. Jalan bercabang di tengahnya terbuat dari batu merah yang ditumbuk halus, ringan dan gesit, dengan sedikit ketajaman. Hanya melihat jalan di depannya, Luo Zeng sedikit ragu. Bukankah mereka mengatakan bahwa ketika mereka mendaki gunung, seseorang akan menyambut mereka secara alami? Mengapa saya tidak melihat siapapun? Melihat ketiga jalan dan berpikir sejenak, Luo Zeng memiliki jawaban di dalam hatinya. Ujian naik gunung belum usai. Ketiga garpu ini harus menjadi pilihan tanpa disuruh. Setelah berpikir sejenak, Luo Zeng telah membuat pilihannya sendiri, dia memilih jalan batu bata merah. Setelah memasuki pertigaan jalan ini, Luo Zeng mengambil langkah dan berlari sepanjang jalan. Setelah berjalan di jalan ini lebih dari 20 mil, mereka sampai di punggung gunung, melintasi punggung gunung itu, dan ada plakat lain di depan mereka. Sekolah Pedang Xin Liu terukir dengan mengesankan di plakat. Melihat plakat ini, Luo Zeng secara tidak sengaja mengerutkan kening. Pilihan hati memang tidak salah. Setelah melawan Situ Xiu sekali, Luo Zeng juga menjadi tertarik pada Sekte Pedang Xin Liu. Beberapa aura dalam pedang aliran jantung ini sangat mirip dengan praktik memotong emosi Luo Zeng, ini memang jalan yang cocok untuknya. Dia berdiri di bawah plakat sebentar, dan di belakang plakat, dua wanita berpakaian putih datang dengan anggun. Salah satu wanita berpakaian putih membungkukkan tangan kepada Luo Zeng yang mulia adalah Tuan Luo Zeng Luo. Luo Zeng sedikit mengangguk, tepat sekali. Jika Tuan Luo memilih sekolah pedang Xin Liu, Anda dapat ikut dengan kami, tetapi sekarang Tuan Luo masih memiliki kesempatan untuk bertobat, sehingga Anda dapat berbalik dan memilih dua jalur lainnya, kata wanita berbaju putih itu. Dua jalur lainnya adalah, yang di kiri adalah Sekte Pedang Pembunuh, dan yang di kanan adalah Sekte Pedang Juezhen, kata wanita berbaju putih itu lagi. 3 jalan bercabang hanya untuk mereka yang mendaki gunung untuk memikirkan apa yang mereka inginkan, tetapi jika mereka benar-benar tidak menyukainya, mereka juga dapat kembali. Tetapi hanya ada satu kesempatan, begitu Anda masuk, Anda tidak dapat bergabung dengan Sekte Pedang lain kecuali Anda meninggalkan Tiangong. Apakah ada perbedaan antara 3 Sekte Pedang? Luo Zeng bertanya. Ini bukan pertama kalinya wanita berbaju putih menghadapi masalah ini. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya yang cantik. Sekte Pedang Pembunuh mengambil jurusan pedang pembunuhan, dan mengejar cara terkuat untuk melukai musuh, diperintah untuk membunuh alien secepat mungkin. Susunan pedang utama dari Sekte Pedang Arai. Di mana Sekte Pedang Xin Liu? Luo Zeng bertanya lagi. Sesukamu, hanya ada 4 kata, dan wanita berbaju putih itu menjawab dengan sangat sederhana. Apakah itu susunan pedang atau perjalanan pembunuhan? Luo Zeng telah mencoba-coba sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar jawaban dari wanita berbaju putih, Luo Zeng tidak ragu-ragu dan melewati plakat. Dua wanita berpakaian putih memimpin jalan, di kedua sisi jalan ada deretan pohon lurus dan teduh, begitu sunyi sehingga tidak ada seorang pun. Sepertinya tidak banyak orang dari Sekte Pedang Xin Liu. Luo Zeng bertanya di jalan. Ada beberapa, tetapi semua orang berkonsentrasi pada kultivasi, dan Tuan Muda secara alami tidak terlihat, jawab wanita berbaju putih itu. Luo Zeng mengangguk, diam-diam mengikuti di belakang kedua wanita berbaju putih. Boulevard ini panjangnya 10 mil. Setelah melintasi jalan raya, ada bangunan berbentuk bagus di depan Anda. Bangunan-bangunan itu terhubung satu sama lain dan padat, membentuk kota kecil yang sangat indah. Tampaknya memang ada beberapa orang di Sekte Pedang Xin Liu. Jarak antara bangunan ini hanya selebar 1 orang. Kedua wanita itu membawa Luo Zeng melalui gang-gang sempit. Sepanjang jalan, Luo Zeng juga melihat beberapa wanita lain berbaju putih. Sebagian besar penampilan mereka cantik dan bersih. Tanpa pewarna. Yang aneh bagi Luo Zeng adalah selain wanita-wanita ini, tidak ada orang lain. Tuan Luo, kami di sini, salah satu wanita berpakaian putih tiba di gerbang halaman, berbalik dan sedikit membungkuk ke arah Luo Zeng. Ini Luo Zeng sedikit terkejut. Ini adalah halaman milik Tuan Luo, kata wanita berbaju putih itu. Terkejut,
Luo Zeng mendorong pintu halaman. Ada meja panjang di halaman, di atas meja ada pakaian putih yang ditumpuk rapi, pedang, token, bahkan sepatu dan topi. Luo Zeng melirik token dan melihat namanya terukir di atasnya, dia tersenyum dan berkata Sekte Pedang Xin Liu sangat siap, jika saya tidak punya pilihan, bukankah ini akan dibatalkan? Itu kebebasan Tuan Luo, kata wanita berbaju putih dengan sedikit senyum. Luo Zeng melihat ke sepanjang meja panjang, dan menemukan ada 2 cincin Sumeru di atas meja. Luo Zeng mengambil cincin Sumeru pertama, dan ketika dia memeriksa, dia menemukan ada jutaan kristal dewa di dalamnya. Melihat cincin Sumeru kedua lagi, berisi 10 kartu persegi emas, dia mengeluarkan kartu persegi dan bertanya ini. Token masuk Heartflow Tower perlu dikonsumsi selama 1 jam di Heartflow Tower. Item ini sangat langka di Sekte Pedang, jadi kamu harus menyimpannya dengan hati-hati, kata wanita berbaju putih itu. Pedang panjang di atas meja tidak bermutu rendah, itu adalah harta Taois Xuanzun kelas 2, dan ada jutaan kristal dewa di atas ring, tetapi kedua wanita berbaju putih itu tampaknya menganggapnya sangat enteng, dan mereka tidak akan melakukannya, bahkan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan Mereka hanya menekankan entry token ini, sepertinya hal ini memang sangat penting Xin Liu Sword Sect murah hati, dan mereka yang bergabung dengan Sword Sect diperlakukan seperti ini. Luo Zeng bertanya Wanita berbaju putih tersenyum ringan, mereka yang bisa naik gunung dapat dianggap sebagai orang di istana surgawi saya. Perlakuan semacam ini tidak lebih dari hadiah kecil. Melihat halaman yang indah ini, Luo Zeng juga merasa sedikit emosional. Ternyata jarak antara dasar gunung dan puncak gunung begitu besar. Anda harus tahu bahwa apakah kota naga adalah pemilik spanduk atau pemimpin aliansi, apalagi halaman seperti itu, bahkan tidak ada gua, hanya ada spanduk kosong, dan semua orang berlatih dengan bumi sebagai tanah dan langit sebagai selimut, dan kesederhanaan ada di rumah. Tuan Luo kelelahan sepanjang jalan mendaki gunung, saya dapat membantu Anda mandi dan berganti pakaian, kata wanita berbaju putih itu, berjalan menuju sisi halaman. Wanita lain berbaju putih pergi merapikan pakaian, sepatu, dan topi di atas meja. Luo Zeng tertegun sejenak, menatap kedua wanita berbaju putih dan bertanya-tanya kamu tidak perlu melakukan hal-hal ini, kan? Wanita berbaju putih menerima begitu saja, dan berkata karena Tuan Muda telah memasuki halaman ini, kami adalah pelayan yang melayani Tuan Muda, jadi tentu saja kami yang harus melakukannya. Mendengar wanita berbaju putih yang mengaku sebagai pelayan, Luo Zeng tercengang, ya, pelayan. Wanita berbaju putih tersenyum ringan, mengangguk dan berkata, ya, Tuan Luo bisa memanggilku Xiao Yin. Saya Xiao Xin, wanita lain berbaju putih juga memperkenalkan dirinya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, aku ingin bertanya, mengapa kamu pelayan? Halaman ini diberikan kepada Tuan Luo oleh Sekte Pedang, dan semua yang ada di halaman ini secara alami adalah milik Tuan Luo sendiri, begitu juga kami, kata Xiao Yin sambil mengedipkan matanya. Murid lain dari Sekte Pedang Xin Liu juga seperti ini. Luo Zeng bertanya lagi. Itu dia, Xiao Yin mengangguk setuju. Luo Zeng memasuki Sekte Pedang Xin Liu, dan tidak bertemu murid lain di sepanjang jalan, tetapi bertemu banyak wanita berpakaian putih seperti Xiao Yin Xiao Xin. Dia masih sedikit penasaran pada saat itu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa orang-orang ini adalah gadis pelayan dari murid Sekte Pedang Xin Liu. Tidak bisakah aku menggunakannya? Luo Zeng bertanya Karena Sekte Pedang Xin Liu ditugaskan ke halaman yang begitu luas, Luo Zeng bahkan dapat mengundang Ning Yudi dan yang lainnya untuk keluar, dan dia sendiri tidak membutuhkan orang lain untuk menjaganya Ada sedikit kekecewaan di wajah Xiao Yin. Masih banyak hal yang perlu kami lakukan untuk menyampaikan berita Sekte Pedang. Jika Tuan Luo tidak membutuhkan kami, saya khawatir akan sulit beradaptasi di sini. Selain itu, ini awalnya tanggung jawab kami. Jika Tuan Luo tidak menggunakannya, saya khawatir Xiao Yin dan saya akan turun gunung, kata Xiao Xin juga. Melihat wajah sedih kedua wanita itu, hati Luo Zeng tiba-tiba melunak. Dia baru saja memasuki tempat ini untuk pertama kalinya, dan dia tidak terbiasa. Dan seperti yang dikatakan Xiao Yin, karena semua orang di sini dilengkapi dengan pelayan untuk merawat mereka, mungkin ada benarnya. Lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, jika saya mengusir mereka, itu akan terlalu tidak memuaskan Dalam hal ini, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau, untuk mandi, kamu akan dibebaskan, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Xiao Yin dan Xiao Xin saling memandang, menunjukkan sedikit kegembiraan, lalu mengangguk. Jadi Luo Zeng mengemasi pakaian putih, sepatu dan topi, dan berjalan menuju bagian dalam halaman. Setelah Luo Zeng pergi,
Xiaoxin mengedipkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Saudari Xiaoxin, basis kultivasi Tuan Luo ini tampaknya sedikit lebih rendah, dan anak laki-laki yang dilayani oleh saudari lain pada hari kerja tampaknya lebih baik daripada dia. Xiao Yin menggelengkan kepalanya, sekolah pedang Xin Liu tidak menghargai kekuatan, tetapi potensi. Apakah kamu tidak mendengar bahwa Tuan Mo hanya berada di tingkat pertama kultivasi ketika dia naik gunung, dan kemudian dia membubung ke langit? Nona Xiao Yin, maksudmu, Tuan Luo sama dengan Tuan Mo? Tanya Xiaoxin. Di Sekte Pedang Xin Liu, Mo Yijian terkenal, dan Xiaoxin pernah mendengarnya sebelumnya. Itu tentu saja tidak mungkin, Xiao Yin menggelengkan kepalanya, hanya ada segelintir orang jenius seperti Tuan Mo di Tiangong, berapa banyak orang yang bisa menandinginya. Tapi menurutku Tuan Luo seharusnya tidak buruk. Kalau begitu, apakah menurutmu Tuan Luo akan membiarkan kita duduk di tempat tidur? Xiaoxin bertanya lagi. Ditanya pertanyaan seperti itu, wajah Xiao Yin sedikit malu, dan dia hanya berkata, Xiaoxin, kata-kata aneh apa yang kamu bicarakan? Gadis-gadis pelayan ini semuanya dipilih dari Shenzhou Tengah oleh Sekte Pedang Xin Liu, dan basis kultivasi mereka sendiri tidak rendah, dan mereka pada dasarnya telah memasuki alam dewa sejati. Setiap kali seseorang bergabung dengan Sekte Pedang Xin Liu, gadis-gadis pelayan ini akan ditugaskan menjadi murid baru. Jika murid yang mereka layani berkinerja baik, gadis pelayan ini juga akan dihadiahi oleh Sekte Pedang Xin Liu. Beberapa gadis pelayan bahkan mengembangkan perasaan untuk para murid selama proses pelayanan, dan bahkan menjadi pendamping Tao, yang dapat dianggap sebagai pendakian yang tinggi, ranting. Di dalam ruangan, kabut di dalam tong besar mengepul, dan bau obat yang kuat terpancar darinya. Lakukan apapun yang kamu inginkan, tidak ada tabu, sungguh Sekte Pedang yang mengalirkan hati. Luo Zeng tersenyum tak berdaya. Keanehan Sekte Pedang Xin Liu ini jauh di luar imajinasi Luo Zeng. Tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang membimbing, tapi hal-hal tersebut dibekali dengan keikhlasan yang cukup. Alasannya, saya khawatir Luo Zeng perlu menjelajahi sedikit. Mandi, ganti baju. Luo Zeng, yang berpakaian putih, tampaknya telah mengubah penampilannya, tampak lebih tegak dan jernih. Setelah keluar dari kamar mandi, dua pelayan menyambutnya lagi. Xiao Yin kemudian bertanya, jika Tuan Luo lelah, saya akan pergi untuk mendirikan tenda. Sekarang baru siang, jadi sudah waktunya istirahat makan siang. Batuk-batuk-batuk. Mendengar ini, Luo Zeng hampir tersedak. Dia masih berusaha membiasakan diri dengan tempat hantu ini tadi, tapi suasana di sini masih jauh di luar imajinasinya. Belum lagi dia telah banyak berkultivasi sekarang, dia adalah seorang pejuang, dia penuh energi setiap hari, dan dia tidak perlu istirahat makan siang, bukan? Apakah ini tempat budidaya, atau digunakan untuk liburan dan menjaga kesehatan? Apakah itu sama untuk orang lain? Luo Zeng bertanya. Xiao Yin mengangguk dan tersenyum, benar. Dia mungkin mengharapkan reaksi Luo Zeng. Faktanya, setiap dunia pantai lain yang masuk ke sini mirip dengan penampilan Luo Zeng. Mereka tidak perlu berlatih. Luo Zeng bertanya lagi. Untuk Sekte Pedang Xin Liu, ini adalah kultivasi, jawab Xiao Yin dengan sungguh-sungguh. Oke, biarkan aku melihat trik macam apa ini, kata Luo Zeng. Menurut ide asli Luo Zeng, dia seharusnya sudah mulai berlatih. Entah mempelajari teknik pola pedang, atau pergi ke sisi lain, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Seperti seorang swinger di rumah, dia berjalan-jalan di halaman kecil, dan tertidur sendirian saat istirahat makan siang dan tidur malam. Dia secara alami tidak perlu tidur, bahkan berbaring pun masih bermeditasi. Jika pada siang hari, dia melangkah keluar dari ambang pintu dan berjalan di gang-gang bangunan ini, dia juga akan bertemu dengan wanita berbaju putih yang lewat. Luo Zeng awalnya ingin bertanya kepada murid dari Sekte Pedang Xin Liu, tetapi suatu hari, 2 hari, dan seminggu berlalu, dan dia belum pernah bertemu dengan mereka. Bukankah orang-orang ini tinggal di balik pintu tertutup? Atau apakah dia satu-satunya di seluruh Sekte Pedang aliran jantung? Seiring waktu berlalu, keraguan di hatinya menjadi semakin serius. Jadi Luo Zeng hanya berpikir untuk mengetuk pintu bangunan lain dan masuk untuk bertanya, tetapi begitu dia berjalan ke pintu, wanita berbaju putih menutup pintu seperti menjaga dari pencuri. Tangan yang terulur secara alami tidak dapat dirobohkan. Menggelengkan kepalanya, Luo Zeng hanya bisa berjalan kembali di sepanjang gang. Sepanjang jalan, saya bisa mendengar tawa dan gumaman wanita itu dari halaman, dan saya tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang terjadi di halaman. View aku melihat hantu. Tempat apa ini? Pada saat ini, Luo Zeng merasa bahwa tempat ini bahkan lebih aneh daripada jedi dan tempat-tempat berbahaya yang pernah dia lalui.
Dia melengkungkan bibirnya dan kembali. Biarkan Luo Zeng menyia-nyiakan waktu yang luar biasa ini, tentu saja tidak mungkin, dia bahkan merindukan hari-hari itu di kota Nagao. Karena tidak ada yang memperhatikannya, dia menemukan ruangan yang sunyi di halaman rumahnya sendiri, melemparkan lingkaran sihir penahan, membuka teknik pola pedang dan mulai mengabdikan dirinya untuk mundur dan belajar. Setelah berkultivasi selama lebih dari setengah bulan seperti ini, Luo Zeng meninggalkan bea cukai dan menyerahkan cincin Sumeru kepada Xiao Yin, dan meminta Xiao Yin untuk memberikannya kepada Yin Yuehuan di kota naga. Apa yang ditempatkan di cincin ini adalah cairan spiritual pedang pencerahan yang diisi sebelum mendaki gunung. Luo Zeng setuju bahwa 30% dari pendapatan cairan spiritual pedang pencerahan akan dikendalikan oleh Yin Yuehuan, dan 70% lainnya akan dikembalikan ke Luo Zeng, yang akan diisi ulang sebulan sekali. Xiao Yin sangat bertanggung jawab, dan mengembalikan cincin Sumeru hanya dalam 1 hari. Luo Zeng menghitungnya, dan ada hampir 20 juta kristal dewa di dalamnya. Tuan Luo, apa yang ada di cincin Sumi ini? Sepertinya misterius, tanya Xiao Yin. Oh. Ini hanya beberapa hal biasa, Luo Zeng mengangkat bahu, dan dia secara alami tidak akan memberitahu tentang cairan spiritual ujian. Tepat ketika Luo Zeng baru saja menyingkirkan cincin Sumeru, terdengar bom, dan bel merdu terdengar di kejauhan. Mendengar bel, pikiran Luo Zeng langsung terguncang. Akhirnya di sini, jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan kembali ke kota naga. Apakah bel itu memanggil murid? Luo Zeng bertanya. Oh. Melihat ekspresi penuh harapan Luo Zeng, Xiao Yin mengatupkan bibirnya dan menjawab, Tuan Luo, itu hanya lonceng di awal bulan, dan diketuk setiap bulan seperti biasa. Lalu, Luo Zeng bertanya lagi, tidak ada lagi? Hanya untuk mengingatkan semua orang bahwa Januari baru akan datang, jawab Xiao Yin. Oh. Luo Zeng tidak mengatakan sepatah kata pun, dan diam-diam menutup pintu. Oh. Kemudian Xiao Yin mendecakkan lidahnya, menatap mata Xiao Xin, dan mengangkat bahu mereka pada saat bersamaan. Setelah menghindari Luo Zeng, Xiao Xin berkata, tampaknya Tuan Luo juga pemarah. Menurut apa yang mereka katakan, Tuan Luo mungkin tidak dapat membuat prestasi besar di Sekte Pedang Xin Liu. Xiao Yin menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa yang telah Anda capai, saya pikir Tuan Luo sangat baik. Dia memperlakukan orang lain dengan sopan, menahan diri dan memulihkan kesopanan, kata Xiao Xin. Meskipun Xiao Xin berkata demikian, ekspresi Xiao Yin masih bermartabat. Alasan mengapa dia bersedia datang ke Sekte Xin Liu Jian untuk menjadi pelayan juga karena dia membawa beberapa barang di punggungnya, dan utilitarianisme secara alami lebih penting daripada kehati-hatian. Jika kinerja Luo Zeng sangat buruk, atau tidak baik, Xiao Yin adalah tentu saja kecewa. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk memilih objek pelayanan, jadi dia hanya bisa menyembunyikan kekecewaannya di dalam hatinya. Oh. Saat malam tiba, pintu kecil bangunan dan halaman dibuka. Oh. Di setiap halaman, seorang wanita berbaju putih keluar dan berjalan di sepanjang gang. Saat Xiao Yin keluar, Luo Zeng sudah memperhatikan. Oh. Matanya sedikit berkedip, dan kemudian dia melepaskan gelombang kesadaran ilahi, mengikuti di belakang Xiao Yin. Seperti wanita lainnya, Xiao Yin berkumpul diam-diam ke satu arah, dan saat Xiao Yin meninggalkan gang, Luo Zengdun merasakan kekuatan besar datang, yang menghapus kesadaran ilahinya. Para wanita berbaju putih ini dengan cepat berkumpul di sebuah istana. Ada 5 tongkat bundar emas yang ditempatkan di istana, dan semua wanita berbaju putih berdiri berjajar di depan tongkat bundar itu. Dalam waktu singkat, orang pertama di istana masuk dan menghitung wanita. Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Pemimpinnya adalah seorang wanita centil, yang tersenyum pada gadis-gadis itu dan berkata, 1 bulan telah berlalu, dapatkah semua gadis mengabdikan diri untuk melayani tuanmu? Ejekan seperti itu tampaknya sangat tidak bermartabat, tetapi sekolah pedang Xin Liu ini tidak mengetahui etiket dan tidak memiliki pantangan. Para wanita berbaju putih juga tertawa terbahak-bahak. Putraku luar biasa, selalu seorang wanita berbaju putih berkata. Oh. Kamu kenapa? Tanya wanita centil itu. Hanya saja selalu wanita berbaju putih itu menjawab dengan malu-malu. Ada lagi ledakan tawa seperti lonceng perak. Kemudian wanita centil itu bertanya satu persatu, apa yang dilakukan tuan muda saya selama ini, berapa kali dia mandi, berapa kali dia berada di bawah tempat tidur, semuanya baik-baik saja. Tetapi hanya jika Anda tidak bertanya tentang budidaya. Oh. Menurut jawaban jujur, para wanita berbaju putih, wanita centil itu menempelkan label namanya di wadah undian bundar. 5 tabung tanda, dibagi menjadi atas-atas, atas, tengah, bawah, bawah-bawah. Oh. Bergantung pada jawabannya, lotere berbeda. Oh.
Selama 2 atau 3 jam, wanita genit itu terus mengajukan pertanyaan, dan banyak label yang dimasukkan ke dalam undian. Hanya sejumlah kecil orang yang memberikan suara di tabung lotre atas, sejumlah kecil orang adalah tabung lotre atas, dan sebagian besar orang adalah tabung lotre yang menang. Jika Anda mencatat nama anak laki-laki Anda dan memasukkannya ke dalam tabung lotre, wanita berbaju putih akan tersenyum bahagia. Jika itu adalah tabung lotre, tabung pemenang, ekspresinya tidak akan begitu bahagia. Kinerja anak laki-laki mereka setiap bulan secara langsung menentukan gaji mereka, dan selisihnya sangat besar. Jika itu adalah tabung lotre berikutnya, hampir tidak ada untungnya. Tabung lotre dan tabung lotre berikutnya sudah lama tidak memiliki label di dalamnya. Loran, tuan mudamu adalah murid baru. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Wanita genit itu memandang seorang wanita berbaju putih di samping Xiao Yin. Luo Lan menjawab dengan jujur, putraku telah mendaki gunung selama lebih dari 20 hari, bermain piano, melukis, dan membaca puisi bersama kami setiap hari. Putra ini sangat berbakat, dan hatinya bergolak. Setelah mendengarkan jawaban Lorraine, wanita centil itu melemparkan label itu ke dalam wadah undian O. Kemudian wanita centil itu memandang Xiao Yin lagi, Xiao Yin, kamu telah melayani putranya selama sebulan O. Para wanita berbaju putih memandang Xiao Yin satu demi satu. Ekspresi Xiao Yin menjadi tidak wajar, dia tergagap dan berkata, anakku pada hari ke-7, dia merapal mantra dan berkultivasi sendiri, tentu saja aku tidak bisa melihat itu. Setelah Xiao Yin melaporkan ini, wanita berbaju putih lainnya tertawa lagi. Xiao Yin, apakah dia memilih jalan? Sekte pedang Xin Liu tidak cocok untuk dia kultivasi. Orang seperti itu akan diusir. Xiao Yin mengertakkan gigi, mengerutkan kening dan terus melapor. Semakin banyak dia berbicara, semakin keras tawanya. Para wanita berpakaian putih ini semuanya bangga dengan putra mereka, dan jika mereka beruntung, mereka akan memperlakukannya sebagai suatu kehormatan, dan mereka tidak dikekang oleh wanita biasa. Setelah mendengarkan laporan Xiao Yin, wanita centil itu sudah memiliki label tambahan di tangannya, yang kebetulan ada kata Luo Zeng di atasnya, dan kemudian dia melemparkan label itu ke tabung lotre bawah tanpa ragu, di cangkir lotre yang lebih rendah. Pada saat yang sama, senyum santai dari wanita genit juga menghilang, dan dia menatap Xiao Yin dan berkata, Sekte pedang Xin Liu kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Itu tuan muda, bukan kamu. Jika tuan mudamu tidak bisa singkirkan penebusan dosa, tentu saja, kamu juga harus dihukum. Aku tidak ingin orang ini dilempar ke lotre lain kali. Melihat label pada tempat lotre, wajah Xiao Yin pucat, dan tangannya mengepal. Tatapan itu dilemparkan dari segala arah, seperti pedang tajam, membuat pipinya terbakar. Semuanya hilang, wanita genit itu memerintahkan seseorang untuk membuang tabung lotre, dan pergi bersamanya. Para wanita berbaju putih juga pergi satu demi satu. Saat wanita berkumpul, selalu ada banyak gosip dan tukar pengalaman O. Xiao Yin berjalan sendirian di antara kerumunan, merasa sangat berat. Kadang-kadang seseorang menelepon Xiao Yin, dan berkata, Xiao Yin, untungnya tidak ada kuis bulan ini, dan ada beberapa masalah dengan menara aliran jantung. Setelah menara aliran jantung diperbaiki, kamu harus memperhatikan. Jika putramu dikeluarkan dari fraksi pedang aliran jantung, kita yang menjadi pelayan juga akan diusir. Kata-kata para wanita ini terkesan peduli, namun ternyata lebih banyak unsur sarkasmenya. Ya saya tahu, Xiao Yin mengatasinya, tetapi hatinya bahkan lebih tertekan. Ketika dia kembali ke halaman Luo Zeng dan bertemu Xiao Xin sudah menebak hasilnya O. Tengah. Turun. Itu tidak akan turun. Xiao Xin tampak seperti pingsan, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan wajah sedih, lalu apa yang harus saya lakukan? Kita harus menemukan cara. Ekspresi Xiao Yin menjadi serius. Bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Xin. Biarkan tuan muda melepaskan metode kultivasi, kata Xiao Yin. Nyatanya, Xiao Yin juga tahu bahwa orang-orang ini bisa melangkah ke sisi lain, mungkinkah mereka orang yang berkemauan keras? Seperti Luo Zeng, itu mungkin tidak cocok untuk sekte pedang Xin Liu sama sekali. Di masa lalu, ada orang seperti Luo Zeng yang memilih jalan yang salah, tidak butuh waktu lama bagi Luo Zeng untuk diberhentikan. Tapi mundurnya Luo Zengqing bukan berarti tidak ada jalan keluar, dia masih bisa memilih sekte pembunuh pedang atau sekte pedang Jue Zhen'o. Tapi Xiao Yin dan Xiao Xin yang melayaninya sengsara, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk tinggal di sekte pedang Xin Liu, dan mereka langsung diusir dari gunung. Jika dia berganti ke pembantu lain, dia mungkin telah pasrah pada nasibnya,
sama seperti Xiao Xin tidak bisa mengambil keputusan sama sekali, dia hanya membuka matanya lebar-lebar dan berkata bagaimana rencanamu untuk kultivasi Tuan Luo. Jika dia mengatur sihir, kita bahkan bisa memasukinya. Jangan pergi. Pikirkan cara, kata Xiao Yin Oh. Hari berikutnya Oh. 3 kutub di matahari Oh. Di kamar di lantai atas gedung Oh. Di depan Luo Zeng ada balok persegi, batu bata, dan pedang panjang Oh. Segala sesuatu di dunia memiliki tekstur. Kamu tidak bisa melihatnya, itu hanya karena kamu tidak cukup memperhatikannya. Secara teoritis, jika teknik pola pedang disempurnakan, seseorang bahkan dapat menemukan tekstur seluruh dunia induk, membelahnya dengan satu pedang, dan menghancurkan dunia induk. Belakangan ini, Luo Zeng secara bertahap menjadi akrab dengan teknik pola pedang setelah penelitian intensif. Namun, melihat melalui postscript dari teknik pola pedang, Luo Zeng cukup terkejut. Dunia ibu dibelah dengan pedang. Kulit sapi ini terlalu besar untuk. Sebarkan nafas dari arti sebenarnya, tahan nafasmu dan awasi. Luo Zeng melepaskan nafas yang memiliki arti sebenarnya sesuka hati, dan nafas yang tak terlihat ini diam-diam menyebar di sekelilingnya Oh. Ketika aura arti sebenarnya menyebar sampai batas tertentu, dia mengikuti teknik dalam teknik pola pedang, memobilisasi aura yang tersebar itu, dan mengumpulkannya ke arah batang kayu persegi di depannya. Setelah itu, matanya selebar lonceng tembaga, dan dia menatap kayu persegi. Setelah beberapa saat, sebuah goresan muncul di permukaan kayu persegi Oh. Berjalan di sepanjang biji-bijian dapat menghancurkannya. Luo Zeng mengeluarkan pedang panjang dan menebas ke arah biji-bijian di permukaan kayu persegi Oh. Sua, dalam sekejap mata, fangmu telah dipotong menjadi 2 oleh Luo Zeng Oh. Melihat kayu persegi yang menjadi 2 bagian, Luo Zeng melengkungkan bibirnya. Dengan kekuatannya, apalagi pedang, bahkan dengan serangan jiwa, dia dapat dengan mudah memotong kayu persegi ini menjadi 2. Teknik pola pedang ini membuat banyak misteri ini hasilnya, Luo Zeng merasa dibodohi Oh. Tapi tidak lama setelah balok persegi jatuh ke tanah, garis putus-putus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan balok persegi yang telah diubah menjadi 2 bagian. Retakan, seluruh batang kayu persegi hancur menjadi tumpukan bubuk, telah hancur total Oh. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng tertegun. Mengubah sepotong kayu menjadi bubuk, Luo Zeng juga dapat melakukannya dengan mudah, tetapi dia hanya memotongnya. Setelah didorong di dalam hatinya, dia mengalihkan pandangannya ke sisi batu itu lagi. Saat dia menghela nafas, matanya menatap lagi, dan dia melihat garis-garis yang sulit dipahami di atas batu itu lagi, dan 3 garis berkumpul menjadi satu untuk membentuk sebuah titik. Kali ini Luo Zeng hanya membuang pedang panjang itu ke samping, dan langsung menyodok ke arah titik itu dengan jarinya Oh. Kekuatannya sangat ringan, setidaknya tidak cukup untuk menghancurkan batu Oh ini. Tetapi ketika Luo Zeng menyodok titik itu, dia mendengar suara klik yang tajam, dan seluruh batu itu runtuh dari dalam keluar, berubah menjadi genangan bubuk batu. Betulkah? Suasana hati Luo Zeng menjadi lebih bersemangat, dia tidak sabar untuk melihat item terakhir Oh. Pedang panjang ini dibawa dari domain dewa, meskipun tidak sebagus Xuanzun Daobao kelas 3, kualitasnya bagus. Kali ini Luo Zeng menggunakan metode yang sama untuk menatap, dia samar-samar bisa merasakan nafas mengalir di atasnya, tapi dia tidak bisa melihat garis di dalamnya Oh. Seni pola pedang adalah panduan pedang tertinggi yang relatif istimewa, dan sulit untuk menguasainya dengan cepat bahkan setelah kontak pertama. Dia membuka matanya lebar-lebar dan terus menatap, pada saat yang sama, dia terus merangsang nafas dari makna yang sebenarnya, dan dia samar-samar dapat membedakan garis-garis di dalamnya, tetapi garis-garis itu tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Dengan mata terbuka memang sulit menangkap pola pedang. Ini juga alasan mengapa Luo Zeng melepaskan teknik pola pedang pada awalnya. Teknik pola pedang ini benar-benar luar biasa, tetapi di bawah tingkat kultivasi yang sama, saya khawatir saya tidak dapat melihat melalui pola pedang di tubuh lawan. Itu setara dengan pemborosan kekuatan supernatural dan hanya bisa digunakan untuk menghadapinya hal-hal biasa, dan pada saat itu tidak diperlukan teknik pola pedang Oh. Tapi kedua kalinya Luo Zeng memilih teknik pola pedang, dia juga memiliki ketergantungan, dan itu adalah mata pikiran. Dia mengangkat alis kanannya tiba-tiba, dan cahaya putih kecil memancar dari pupilnya Oh. Dunia yang menyapa mata telah berubah menjadi gambar lain, di gambar ini setiap detail terlihat jelas Oh. Pola pedang buram asli menjadi sangat jelas. Bagian tengah pedang. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menebas dengan lembut ke arah bilah pedang panjang. Juga tanpa menggunakan banyak tenaga, dengan klik,
pedang panjang itu patah darinya, dan bilahnya berubah menjadi bubuk logam dalam sekejap, dan gagangnya juga berubah menjadi tumpukan serbuk gergaji. Panggilan, Luo Zeng dapat membayangkan, bagaimana rasanya memotong makhluk hidup dengan ringan tadi. Tepat ketika Luo Zeng akan terus berkonsolidasi, pesona terlarang yang dia buat tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, di bawah suara yang tajam, sesosok tubuh terpental, dan pada saat yang sama terdengar teriakan dari wanita O. Wajah Luo Zeng sedikit berubah, dia melambaikan tangannya untuk menghilangkan pesona, dan kemudian melihat Xiao Yin tergeletak di tanah. Bukankah aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa masuk ke kamarku? Luo Zeng mengerutkan kening dan berkata, "Oh. Untungnya, lapisan pesona ini tidak dianggap kuat." Xiao Yin terpental, tetapi mengalami luka ringan. Dia merias wajah tipis, dengan sengaja menurunkan roknya, kakinya yang ramping dan halus terlihat, dan dia terlihat lemah dan menyedihkan, lihat hai. Tapi Luo Zeng tidak melihat kedua kali, mengulurkan tangannya dan menjentikannya dengan ringan, sinar cahaya hijau menyelimutinya, dan Dao Yun dari Dao kehidupan ilahi mengembalikannya ke aslinya. Oh. 1. Tepat ketika Luo Zeng berbalik, Xiao Yin berkata, "Saya pikir latihan harian Tuan Luo harus menjadi tonik, jadi saya membuat sup untuk Tuan Luo. Sepertinya saya harus membuat kaleng lagi." Kaleng sup di sana sudah terbalik, dan ada bau harum. Oh. Melihat kaleng sup, Luo Zeng hanya menggelengkan kepalanya. "Aku telah menjadi bigu selama bertahun-tahun, jangan ganggu kamu untuk khawatir. Oh." Tetapi, Xiao Yin hendak berbicara lagi, Luo Zeng sudah kembali ke rumah, dengan jentikan jarinya, pesona terlarang menyelimutinya lagi. Oh. Dia menggertakkan giginya dan mundur dengan kesal. "Nona Xiao Yin?" Ada apa melihat penampilan Xiao Yin? Xiao Xin sudah bisa menebak jawabannya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Pria yang tidak baik, tapi kita tidak bisa berbicara dengannya." Xiao Yin melengkungkan bibirnya. "Aturan dari Sekte Pedang Xin Liu adalah seperti ini. Para pelayan ini tidak bisa menceritakan rahasia pagoda Xin Liu. Setelah pagoda aliran jantung diperbaiki, Tuan Luo tidak akan bisa melewatinya. Saya khawatir dia akan segera diusir. Kita hanya punya waktu 1 bulan, kata Xiao Xin dengan sedih. Aku tidak akan menyerah. Xiao Yin berkata dengan serius. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yin juga mencoba yang terbaik. Suatu hari, Xiao Xin mahir dalam ritme, jadi dia memindahkan Gu Zeng dan memainkannya di lantai 2 halaman. Luo Zeng merapal pesona diam untuk mengisolasi suara. Suatu hari, ketika Luo Zeng meninggalkan Bea Cukai, Xiao Yin berinisiatif untuk meminta lukisannya dan meminta komentar Luo Zeng, tetapi Luo Zeng dengan tegas menolak karena dia tidak mahir. Hari yang lain, di mata Xiao Yin dan Xiao Xin, Luo Zeng benar-benar seorang kultivator yang tidak peduli dengan dunia, dan tidak cocok untuk Sekte Pedang Xin Liu. Meskipun Xiao Yin adalah tipe orang yang bersumpah untuk tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya, dia tidak ada hubungannya di hadapan Luo Zeng, yang tidak mau masuk. Beberapa hari kemudian, ketika berita tentang pemulihan Heart Flow Tower datang, Xiao Yin akhirnya putus asa. Sebulan sekali, lonceng Sekte Pedang Xin Liu datang lagi. Sekarang Luo Zeng acuh tak acuh terhadap bel ini. Karena Sekte Pedang Xin Liu sangat aneh, Luo Zeng dapat memperlakukan halaman ini sebagai gua. Setelah dia sepenuhnya memahami pola pedang, dia pergi ke sisi lain untuk melanjutkan kultivasinya, dia selalu tidak terburu-buru. Malam itu adalah waktu bagi para wanita berbaju putih itu untuk menilai. Xiao Yin berjalan bersama wanita lain lagi, menuju Istana O. Sama seperti terakhir kali, setelah ditanyai, Xiao Yin menjawab dengan jujur, lalu mencatat label nama Luo Zeng, dan memasukkannya ke dalam silinder sia-sia lagi. O. Pagoda Xin Liu telah diperbaiki. Besok, para murid dari Sekte Pedang Xin Liu akan pergi ke Pagoda Xin Liu untuk berlatih. Ketika orang ini pensiun, kamu juga harus meninggalkan gunung itu sendiri, kata wanita yang memikat itu. Wanita lain berbaju putih juga memandang Xiao Yin dengan ekspresi menyedihkan. Mungkin hal yang paling memalukan bagi wanita berpakaian putih ini diturunkan dari Sekte Xin Liu Jian. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, Xiao Yin kembali ke halaman. Xiao Xin mengharapkan hasil ini, dan dia siap untuk pergi. Pergi dan beritahu Tuan Luo tentang pembukaan menara aliran hati, kata Xiao Yin dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lebih baik Nona Xiao Yin mengatakannya sendiri, kata Xiao Xin. Oh. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Ada sedikit kebencian di mata Xiao Yin. Xiao Xin menghela nafas tak berdaya sebelum naik ke atas untuk menyampaikan berita itu kepada Luo Zeng. Oh. Menara aliran hati. Tentu saja, Luo Zeng tidak akan berpikir bahwa dia akan terus seperti ini jika dia bergabung dengan Sekte Pedang Xin Liu. Kalau tidak, mengapa Sekte Pedang Xin Liu mengeluarkan token masuk itu?
Tapi ide Sekte Pedang Xin Liu untuk melakukan apapun yang dia inginkan membuat Luo Zeng sedikit tidak terduga. Di hari kedua, Xiao Yin pergi. Tuan Luo, tolong ikut saya, Xiao Xin membungkuk sedikit di depan Luo Zeng. Di bawah depresi Xiao Yin, dia benar-benar menutup pintu dan hanya bisa dibimbing oleh Xiao Xin. Luo Zeng keluar di bawah kepemimpinan Xiao Xin, ketika Luo Zeng melihat pintu lain juga dibuka satu demi satu. Wanita berpakaian putih itu juga membimbing seorang murid dari Sekte Pedang Xin Liu yang terkenal, berjalan melewati Gang O. Kultivasi murid-murid ini tidak lemah, hampir semuanya berada di sekitar tingkat 6 alam pantai lainnya. Mereka melirik Luo Zeng dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sentuhan jijik di antara alis mereka. Para wanita berbaju putih mengenali Xiao Xin, dan secara alami mengerti bahwa Luo Zeng adalah orang yang dilayani oleh Xiao Yin dan Xiao Xin, dan beberapa wanita berbaju putih berbisik di telinga putra mereka. Putra bernama Luo Zeng telah turun selama 2 bulan berturut-turut. Dulu, saya diadili, dan saya dikeluarkan dari penilaian menara aliran jantung keesokan harinya. Kali ini, menara aliran jantung rusak. Saya meminumnya selama 2 bulan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali, Xiao Yin bekerja sangat keras, tapi dia masih memiliki takdir untuk dikeluarkan. Meskipun suara wanita berbaju putih sangat kecil, Luo Zeng juga mendengarnya di telinganya. Luo Zeng tidak peduli dengan kata-kata yang mengejek itu, jadi dia bertanya pada Xiao Xin, sepertinya aku membuatmu kesulitan. Xiao Xin memiliki 10.000 penegasan di dalam hatinya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pilihan tuan muda itu sendiri, kami sebagai pelayan tidak memiliki cara untuk campur tangan. Luo Zeng merasakan kata-kata tidak tulus Xiao Xin, dia hanya tersenyum sedikit aku tidak akan mengecewakanmu. Oh. Aneh balas Xiao Xin dalam hatinya. Mengikuti arus orang, setelah meninggalkan halaman dan melewati beberapa istana, sebuah menara tinggi muncul di depan semua orang. Menara tinggi ini seperti labu, dengan total 19 lantai, dan ada pintu di permukaan setiap labu. Dan di sekitar menara, ada lebih dari selusin bangunan independen. Bangunan-bangunan ini sama dengan tempat tinggal Luo Zeng, tetapi sebenarnya dibangun di sekitar menara aliran jantung. Saya tidak tahu mengapa mereka membangunnya. Saat Luo Zeng mendekat, dia merasakan perasaan aneh datang dari menara aliran jantung kuno. Pikiran awalnya yang tenang sepertinya terganggu, dan dia sedikit gelisah. Awalnya, Luo Zeng mengira orang lain seperti ini, tetapi para murid dari Sekte Pedang Aliran Jantung saling berpelukan dari kiri ke kanan, baik berbicara dan tertawa bahagia, atau wajah mereka seperti biasa, dan sepertinya mereka tidak terpengaruh oleh Heart Flow Tower O. Xiao Xin melihat penampilan Luo Zeng di matanya, dan menghela nafas dalam hatinya. Karena murid-murid dari Sekte Xin Liujian ini memiliki kekuatan untuk mendaki gunung, mereka bukanlah pria sejati O. Obsesi Heart Flow Tower menjadi bumerang, sangat menakutkan. Sebelum memasuki pagoda, Anda harus melepaskan keinginan batin Anda sepenuhnya O. Keserakahan, ketidaktahuan, kehati-hatian, nafsu, perasaan, kenikmatan, tindakan, kesadaran. Semuanya, cobalah untuk memuaskan O. Tentu saja kepuasan semacam ini tidak mutlak O. Misalnya, beberapa orang bermimpi mendapatkan harta dao kelas 1 dari pihak lain, tetapi mereka tidak dapat memiliki begitu banyak kristal ilahi, jadi tentu saja mereka tidak dapat dipuaskan. Tentu saja, Sekte Pedang Xin Liu tidak akan benar-benar menemukan yang pertama harta kelas dao dari pihak lain sebagai hadiah, yang tidak realistis. Halaman yang diberikan dan 2 pelayan semuanya. Siapapun yang dapat membuat hatinya penuh dapat menekan obsesinya seminimal mungkin, untuk Sekte Pedang Xin Liu, ini adalah cara latihan alternatif. Saat para murid berkumpul, mata Luo Zeng juga melihat sekeliling O. Dia mencari Mo Yijian O. 1. Orang ini ada di Sekte Pedang Xin Liu, dan cepat atau lambat aku akan bertemu dengannya. Pencarian ini tidak menemukan orang ini O. Tapi Luo Zeng seperti dirasuki setan, dan dia harus menemukannya. Jika itu adalah Luo Zeng di masa lalu, meskipun dia mengambil hati Mo Yijian, dia tidak akan terlalu bersemangat untuk mencari. Setelah beberapa pencarian, Luo Zeng tiba-tiba bereaksi, dan alisnya diam-diam berkerut, menara ini diam-diam memengaruhi pikirannya. Saya khawatir saya meremehkan menara aliran jantung, kata Luo Zeng dalam hatinya. Pada saat ini, selusin orang lainnya terbang keluar dari halaman di bawah menara dan mendarat di depan menara Xin Liu. Setelah wanita centil melambaikan tangannya, seseorang meletakkan sederet silinder emas di depannya. Setiap siswa yang memasuki Sekte Pedang Xin Liu saya hanya memiliki 10 token masuk dalam setahun.
Tinggal di pagoda selama 10 jam, jadi setiap kesempatan untuk memasuki pagoda Sinflow sangat jarang, saya harap Anda akan menghargainya. Untuk pertama kalinya memasuki Menara Xinliu, mereka yang tidak dapat melewati lantai 2 akan segera dikeluarkan dari Sekte Pedang Xinliu, dan token penerimaannya akan dibagi antara lain. Jika seseorang dapat naik ke lantai 7, gedung lain akan menjadi ditutup akademi, berikan 100 token masuk lagi setiap tahun. Kata-kata wanita centil secara alami ditujukan untuk pendatang baru seperti Luo Zheng. Bangunan-bangunan independen di belakang pagoda Xinliu dipersiapkan untuk para murid elit dari Sekte Pedang Xinliu. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan label dari silinder emas Sangxiang, dan berteriak Zhu Chaoyun, kamu bisa memasuki Menara O. Mendengar wanita centil memanggil namanya, seorang pemuda dengan kulit putih merentangkan pinggangnya, berjalan menuju menara aliran jantung dengan ekspresi malas. Segera setelah itu, wanita genit itu mengeluarkan label orang lain dari silinder emas Sangxiang, memanggil nama orang ini, dan orang itu juga memasuki menara aliran jantung. Setelah dia memasukkan 10 orang, dia berhenti mengeluarkan tanda O. Waktu untuk memasuki Flow Tower dihitung berdasarkan 1 jam O. Setiap saat sangat berharga, dan mereka yang memasuki menara akan memanfaatkan setiap saat O. Oleh karena itu, tidak peduli apakah orang-orang ini menyerang menara aliran jantung tingkat tinggi atau tidak, mereka akan tinggal selama 1 jam sebelum keluar, lagi pula, bagi orang-orang ini, mereka hanya dapat memasuki menara selama 10 jam setahun. Sementara semua orang menunggu, Xiao Yin juga mengikuti. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan, tapi dia tidak bisa menyerah kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri. Segera dia menemukan Luo Zheng dan Xiao Xin di tengah kerumunan. Tuan Luo jatuh, menurut praktik yang biasa, itu harus menjadi yang terakhir memasuki menara, sayangnya. Ketika orang-orang itu memasuki menara aliran jantung, bintik-bintik cahaya keemasan muncul di permukaan kasar menara aliran jantung. Bintik-bintik cahaya ini bertahan di lantai pertama untuk beberapa saat, lalu naik satu demi satu, dan mereka semua mencapai lantai 2 dalam sekejap mata. Ini sangat cepat, putra-putra ini adalah yang terbaik, tapi sayangnya aku tidak memiliki kehidupan ini. Xiao Yin menatap titik cahaya keemasan itu dan menghela nafas. Bintik-bintik cahaya keemasan itu dapat secara akurat menandai posisi setiap orang. Gelombang pertama orang yang masuk adalah semua karakter dalam silinder Sangxiang. Mereka sangat siap, dan tentu saja mereka ada di rumah. Wanita genit itu melihat pergerakan bintik-bintik cahaya itu, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Pagoda aliran hati telah ditangguhkan selama 2 bulan, dan semua murid telah membuat banyak kemajuan. Aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang bisa melewati lantai 7. Kata seseorang di sebelah wanita genit itu. Batas Zhu Chaoyun terakhir kali adalah lantai 6. Jika dia bisa mencapai lantai 7, dia memenuhi syarat untuk pindah, orang lain tertawa. Mereka juga mengharapkan seseorang untuk pindah ke gedung-gedung independen itu, tetapi dalam setahun terakhir ini, tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang Xinliu yang memperoleh kualifikasi ini. Bintik-bintik cahaya keemasan itu terus berdetak di permukaan menara aliran jantung, setelah lebih dari 10 napas, 7 atau 8 titik cahaya melompat ke lantai 3, dan kecepatannya tidak lambat. Setelah sebatang dupa, 10 titik cahaya itu tetap berada di lantai 5. Lantai 5 menara aliran sangat penting. Putraku mengumpulkan kekuatan di lantai ini, mungkin dia bisa bergegas ke lantai 7 dalam satu gerakan. Kamu sedang bermimpi, menurutku kali ini sulit. Para pelayan dari 10 murid Sekte Xinliu Jian tampak sangat gugup. Jika tuan muda Anda bergegas ke lantai 7, perawatan mereka akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan status mereka di Sekte Pedang Xinliu juga akan meningkat. Dapat dikatakan bahwa semua pelayan berbagi suka dan duka dengan tuan muda mereka, meskipun mereka tidak dapat membantu banyak di menara aliran hati, mereka hampir sempurna dalam aspek lain. 10 titik cahaya emas tetap berada di lantai 5 untuk dupa lainnya, dan kemudian menjadi aktif. Lagi pula, dipisahkan oleh dinding menara, mereka tidak bisa melihat situasi di dalam, mereka hanya bisa melihat tuan muda mereka melompat-lompat di dalam. Setelah beberapa saat, sebuah titik cahaya bergegas ke lantai 6 terlebih dahulu. Itu pasti Tuan Su saya. Seorang wanita berbaju putih dengan kuncir kuda berkata dengan heran. Ketika wanita lain berbaju putih melihat titik terang itu, wajah mereka menunjukkan kecemburuan. Zhu Chaoyun harus menjadi yang terbaik di antara orang-orang ini, dan dia juga yang paling mungkin mencapai lantai 7. Zhu Chaoyun sedikit tertinggal 2 bulan lalu, dan sayangnya meninggalkan menara aliran jantung. Kali ini, kemungkinan pergi ke lantai 7 memang sangat besar. Baru, 1.
Adapun 9 titik cahaya emas lainnya masih berjuang di lantai 5. Dilihat dari postur tubuh mereka, juga sangat sulit untuk bergegas ke lantai 6. Waktu 1 jam akan segera datang. Wanita berbaju putih dengan kuncir kuda terlihat semakin tegang, keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh satu pukulan, dan titik cahaya keemasan di lantai 6 tiba-tiba berlari ke atas. Di bawah pengawasan semua orang, titik cahaya keemasan itu benar-benar melesat ke lantai 7. Orang biasa bergegas ke lantai tertentu, dan jika mereka memiliki lebih banyak waktu, mereka akan mengkonsolidasikannya. Lagi pula, waktu di dalam Heartflow Tower terlalu berharga. Tetapi orang ini mungkin tidak dapat menahan tekanan dari lantai 7, saat dia bergegas ke lantai 7, dia mendobrak pintu lantai 7 dan terbang menjauh darinya. Tuan Muda Zhu, kami wanita berbaju putih dengan kuncir kuda berteriak dengan bersemangat, tetapi dia tiba-tiba diam ketika dia setengah berteriak. Orang yang keluar dari menara aliran jantung bukanlah Zhu Chaoyun, tetapi orang ketiga yang memasukinya, Li Ken. Putih berekor ganda sangat senang, dengan ekspresi kekecewaan di wajahnya, sementara dua wanita berpakaian putih tidak jauh darinya mulai bersorak, dan dua wanita berpakaian putih ini adalah pelayan Li Ken. Pada saat terakhir, 3 orang lagi bergegas ke lantai 6 pagoda Xinliu, salah satunya adalah Zhu Chaoyun. Tapi lantai 6 dan 7 benar-benar terlahir kembali. Ketika 1 jam berlalu, Zhu Chaoyun dan 3 lainnya dengan tidak senang membuka gerbang di lantai 6, dan 6 orang lainnya juga keluar dari lantai 5. Orang-orang ini datang ke sini untuk lantai 7 menara aliran jantung, sangat disayangkan mereka gagal mencapai lantai 7. Setelah 10 orang ini meninggalkan menara aliran jantung, wanita genit itu memilih 10 orang lagi untuk memasukinya. Kekuatan orang kelompok kedua jelas tidak sebaik kelompok pertama, baik itu kecepatan memanjat atau ketinggian, mereka semua lebih lemah, hanya 1 orang yang bertahan di lantai 6, dan yang lainnya tetap di lantai 4 dan lantai 5. Berikutnya adalah gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Murid-murid yang meninggalkan Heartflow Tower tidak memilih untuk pergi, mereka masih menunggu di sini. Apa yang ditunggu orang-orang ini? Luo Zeng agak aneh tentang ini, dan bertanya pada Xiao Xin. Xiao Xin berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata mereka menunggumu, Tuanku, untuk memasuki menara aliran jantung. Tunggu kami. Luo Zeng sedikit terkejut. Yah, Tuan Muda adalah murid baru. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa naik ke lantai 2, dan dia akan dikeluarkan dari Sekte Pedang Xinliu. Dengan cara ini, sisa 9 token masuk dari Tuan Muda akan terbagi di antara orang-orang ini. Kemana mereka akan pergi? Kata Xiao Xin. Jika Anda mendapatkan 1 token entry lagi, Anda akan memiliki 1 kesempatan lagi untuk memasuki menara aliran jantung, tidak ada yang mau melewatkannya. Saya mengerti. Luo Zeng tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini sedang menunggu untuk ditendang oleh Sekte Pedang Xinliu. Sekelompok orang memasuki menara aliran jantung. Bakat di belakang orang-orang ini tidak sebaik yang sebelumnya, dan nilai mereka semakin buruk. Beberapa orang di beberapa kelompok pertama bisa memasuki lantai 5 dan 6, dan sebagian besar dari orang-orang yang masuk kemudian tinggal di lantai 4 dan 3, bahkan lantai 2. Namun, sampai gelombang terakhir dari 10 orang memasukinya, tidak ada yang terjebak di lantai pertama, bahkan murid baru yang memasuki Sekte Pedang Xinliu pada saat yang sama dengan Luo Zeng naik ke lantai 2 dengan susah payah, dan tidak ada seorang pun. Ini adalah hasil yang mengecewakan bagi para murid yang ingin mendapatkan token masuk, dan beberapa orang siap untuk pergi. Pada saat ini, wanita genit itu berkata hari ini ada 1 orang terakhir yang gagal memasuki menara aliran jantung. Omong-omong, dia mengeluarkan label Luo Zeng dari silinder siaksia. Murid bernama Luo Zeng ini telah turun selama 2 bulan berturut-turut, yang jarang terjadi, dan sekarang gilirannya memasuki menara aliran jantung. Orang-orang yang memasuki menara aliran jantung mengambil 10 orang sebagai bilangan bulat, dan Luo Zeng kebetulan selamat tinggal, dan dia adalah satu-satunya. Mendengar apa yang dikatakan wanita centil itu, murid-murid Sekte Pedang Xinliu yang kecewa itu segera terhibur. Sepertinya belum pernah ada evaluasi selama 2 bulan berturut-turut sebelumnya. Seseorang dengan kepribadian seperti itu sama sekali tidak cocok untuk Sekte Pedang Xinliu. Jika orang ini dikeluarkan, saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan token masuk, hehe. Mereka yang akan pergi secara alami berbalik. Mereka tidak tahu keberadaan Luo Zeng sebelumnya, dan sekarang mereka secara alami bertanya kepada pelayan mereka tentang hal itu. Tuan Luo yang diurus Xiao Xin dan Xiao Yin. Saya mendengar bahwa orang ini tidak dapat mundur sejak memasuki Sekte Pedang Xinliu. Pria bermarga Luo ini mungkin keras kepala dan sombong, dia tidak tahu bagaimana menghargai wanita.
Wanita berpakaian putih itu memiliki ketergantungan mereka sendiri, dan mereka tidak menghindar dari pendengaran Luo Zeng. Ketika Luo Zeng disebutkan, mereka secara alami menghina. Tidak ada yang salah dengan sikap mereka, tujuan keberadaan wanita berpakaian putih ini adalah untuk melayani putra mereka sekeras mungkin, dan Luo Zeng benar-benar tipe orang yang melanggar aturan, membuat keberadaan Xiaoyin Xiaoxin tidak berharga. Luo Zeng mendengarnya di telinganya, jadi tentu saja dia tidak akan peduli tentang mereka. Tetapi pada saat ini, suara renyah terdengar di belakang semua orang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Luo bukan tipe orang yang kamu katakan. Orang yang berbicara adalah Xiaoyin. Meskipun Luo Zeng akan diusir, Xiaoyin dan Xiaoxin juga akan diusir dari gunung, tetapi Xiaoyin juga mengerti bahwa Luo Zeng tidak keras kepala dan sombong, sebaliknya, dia berpikir bahwa Luo Zeng baik dan baik. Oh, aku akan diusir dari gunung setelah terlibat, dan aku masih harus berbicara dengan putraku. Xiaoyin, kamu benar-benar melindungi putramu. Sangat menyedihkan, Xiaoyin, kamu telah bekerja cukup keras, dan pada akhirnya semuanya tidak sia-sia. Wanita berpakaian putih itu juga fasih dan diejek untuk sementara waktu. Murid-murid Sekte Pedang Xinliu itu tentu saja tidak akan bergabung dalam pertengkaran antar wanita, itu benar untuk melihatnya sebagai lelucon atau. Adapun Luo Zeng, seorang murid baru, mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Sekarang mereka memperhatikan Luo Zeng, hanya menunggu Luo Zeng dikeluarkan, selama 2 bulan berturut-turut, kemungkinan dikeluarkan masih cukup tinggi. Xiaoyin menggigit bibirnya, dan berencana untuk membalas. Luo Zeng tiba-tiba berkata jangan ganggu mereka. Tapi Tuan Luo, kata Xiaoyin. Aku hanya memberimu jaminan, aku tidak akan diusir oleh Sekte Pedang Xinliu, dan kamu tidak akan turun gunung, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Mendengar jaminan Luo Zeng, Xiaoyin tertegun sejenak, dan mata Xiaoxin terbuka lebar. Kedua gadis itu jelas tidak mempercayai kata-kata Luo Zeng. Tuan Luo hanya bisa melakukan yang terbaik, Xiaoyin tidak ada lagi yang bisa diminta, kata Xiaoyin. Tuan Luo, ayolah. Xiaoxin menyemangati. Pada saat ini, wanita genit mendesak Luo Zeng untuk memasuki menara lagi. Luo Zeng mengangguk ke arah mereka, dan segera berjalan menuju menara aliran jantung. Selama waktu tunggu, Luo Zeng juga memikirkan ketika dia bertarung melawan Situ Xiu, ilmu pedang dan kekuatan supernaturalnya mengandung perasaan aneh. Perasaan ini mirip dengan Zanxing Divine Dao saat itu. Luo Zeng memiliki sedikit ketertarikan pada Xin Liujian. Dan Luo Zeng ingin memahami lapisan lain. Hari itu ketika dia berada di prefektur Guanshan, Qiu Yinhe muncul seperti orang tua cabul. Dia bermain melawan Feng Nu. Meng Lang tidak memiliki sikap sedikit pun untuk seorang penatua yang bermartabat. Pada saat itu, Luo Zeng juga tercengang. Dari sudut pandang ini, Qiu Yinhe mungkin juga orang kuat dari Sekte Pedang Xinliu. Setelah dia mendaki gunung, Qiu Yinhe tidak pernah muncul, tetapi menilai dari sikapnya sebelumnya, dia tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui bahwa dia memilih sekolah pedang Xinliu. Qiu Yinhe tidak muncul, yang menunjukkan bahwa dia percaya diri dalam menerobos menara aliran jantung. Ketika Luo Zeng semakin dekat ke menara aliran jantung, suasana hatinya mulai naik, dan emosi cemas naik lagi. Dia secara paksa menekan kecemasan ini, dan melangkah ke menara aliran jantung. Ledakan. Gerbang menara aliran dibanting menutup. Ruang di menara tidak besar, dan tidak ada formasi hantu. Tapi ada silinder di tengah menara, sepertinya ada nyala api yang menyala di dalam silinder, mengeluarkan nafas panas, yang membuat suhu di dalam menara aliran jauh lebih tinggi. Tapi untuk Luo Zeng yang dikalsinasi oleh berbagai nyala api, suhu ini bukan apa-apa. Tepat ketika Luo Zeng hendak pindah, sebuah suara keluar dari menara aliran, tunjukkan tanda masuk Anda. Luo Zeng mengguncang cincin Sumeru dengan ringan, dan mengambil kartu persegi emas di tangannya. Kotak emas ini sepertinya terbuat dari es, dan langsung meleleh di menara aliran jantung. Kamu bisa tetap di lantai pertama, atau kamu bisa memanjat, tergantung pada kekuatan dan kemampuanmu. Suara itu juga mengerti bahwa Luo Zeng memasuki menara aliran jantung untuk pertama kalinya, dan memberikan pengingat kecil tentang. Ketika suara itu menghilang sesaat, permukaan pilar di tengah menara aliran mulai bersinar sedikit merah, dan nyala api benar-benar keluar dari pilar tersebut. Panas. Pada saat yang sama, Luo Zeng merasa dadanya akan mendidih. Dia sendiri tidak takut dengan api, bahkan jika menara aliran jantung dipenuhi api, itu tidak akan menghalangi dia sama sekali. Tapi kali ini situasinya tampaknya berbeda. Luo Zeng menahan rasa sakit di dadanya dan mengambil beberapa langkah menuju menara. Saat dia bergerak maju,
rasa sakit yang membakar ini menjadi semakin jelas, dan pada saat yang sama, pikiran-pikiran mengganggu yang tak terhitung jumlahnya datang dan mulai memengaruhi emosi Luo Zeng. Kecemasan, kegagalan, ketakutan, keserakahan, orang pembawa sial. Setiap orang memiliki emosi negatif ini, tetapi orang memiliki penutup untuk menutupi emosi ini. Jika pikiran kuat, mereka dapat sepenuhnya mengabaikannya, Luo Zeng dapat melakukannya. Tetapi mengabaikan bukan berarti tidak ada hal seperti itu, di menara aliran hati, semua emosi tersulut oleh nyala api yang gelisah itu. Itu Luo Zeng yang mendorong ke depan, dan rasa sakitnya terus berlipat ganda. Ketika dia berjalan 7 atau 8 langkah, dada Luo Zeng tiba-tiba sakit, dan api merah menyala di dadanya. Bumerang jiwa bisa menelan hatimu. Anak muda, semakin dalam obsesimu, semakin kuat serangan balik api jiwa. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu bisa mundur sendiri. Suara dalam hati menara aliran berdering lagi, bangun. Api jiwa. Luo Zeng menahan rasa sakit yang parah dan berhenti. Dia mengulurkan tangan ke sinar api merah di dadanya, yang tidak membakar tangan Luo Zeng. Itu sendiri tidak memiliki suhu tinggi, tetapi rasa sakit yang parah akibat terbakar jelas bukan ilusi. Jika hanya naik ke lantai 2, Luo Zeng mendongak dan melirik ke atas. Tidak ada tangga ke atas di menara aliran jantung, jika ingin naik ke lantai 2, Anda bisa langsung melompat ke atas. Luo Zeng mengambil keputusan, tiba-tiba menginjak kakinya, dan terbang ke atas. Tetapi ketika Luo Zeng melompat, api hati merah di dadanya tiba-tiba membengkak, seperti kepompong ulat sutra besar, membungkus Luo Zeng, dan rasa sakit yang ditimbulkannya diperbesar ratusan kali lipat. Seiring dengan rasa sakit, ada juga iritabilitas, kehilangan, dan keputusasaan yang tak terkendali. Pada saat ini ketika emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya meletus, dia hampir merasa bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan oleh seluruh dunia, tanpa sedikit pun nilai keberadaannya. Celepuk, dia hanya mengangkat setinggi setengah kaki, dan jatuh ke dasar menara. Di luar menara aliran jantung, semua orang melihat titik cahaya keemasan di permukaan menara aliran jantung melompat, dan kemudian kembali ke tempat semula dengan mantap. 2790